Teman-teman, kalian siap untuk belajar? Ayo belajar! Kali ini kita akan membahas materi tentang segitiga dan segi empat. Sebelumnya, kita akan melihat standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mempelajari materi segitiga dan segi empat. Standar kompetensi dalam mempelajari materi segitiga dan segi empat yaitu memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya. Sedangkan untuk kompetensi dasar dalam mempelajari materi segitiga dan segi empat yaitu mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya, dan dapat menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. Kita langsung dalam pembahasan materi. Kita akan membahas materi mengenai segitiga terlebih dahulu. Teman-teman tahu apa itu segitiga? Nah, segitiga itu adalah sebuah bangun datar yang dibentuk dari 3 buah sisi yang berupa garis lurus dan 3 buah sudut. Seperti apa ya segitiga itu? Nah, ini adalah gambar segitiga. Sudah mengerti pengertian segitiga? Ternyata segitiga itu banyak jenis-jenisnya. Ada yang berdasarkan panjang sisi, dan ada pula yang berdasarkan besar sudut. Kalau berdasarkan panjang sisi ada segitiga apa aja ya? Ayo kita lihat. Nah, segitiga berdasarkan panjang sisi ada yang namanya segitiga sembarang. Segitiga sembarang itu yaitu segitiga yang sisinya semuanya tidak sama besar. Sisi AB tidak sama besar dengan sisi BC dan tidak sama besar dengan sisi AC. Lalu ada segitiga yang namanya segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi yaitu ketiga sisinya sama besar. Seperti sisi AB sama besar sisi BC dan sama besar sisi AC. Selanjutnya ada lagi yang namanya segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki yaitu sisi AB sama dengan sisi AC, disebut segitiga sama kaki. Selanjutnya ada yang namanya segitiga siku-siku. Salah satu sudutnya berbentuk siku-siku. Nah, selanjutnya ada lagi yang berdasarkan besar sudut. Ada yang namanya segitiga tumpul. Ini namanya segitiga tumpul. Kenapa dinamakan segitiga tumpul? Karena salah satu sudut tumpulnya atau salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Nah, ini salah satu sudutnya besarnya lebih dari 90 derajat. Maka dari itu dinamakan segitiga tumpul. Selanjutnya ada yang namanya segitiga siku-siku. Kenapa dinamakan segitiga siku-siku? Karena salah satu sudutnya berbentuk huruf L atau berbentuk siku-siku yang besarnya 90 derajat. Nah, ini dia. Selanjutnya ada yang namanya segitiga lancip. Kenapa dinamakan segitiga lancip? Karena semua sudutnya yang lancip
itu besarnya kurang dari 90 derajat. Maka dari itu dinamakan sudut segitiga lancip. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan sudut dalam dan sudut luar pada segitiga. Apa itu ya hubungan sudut dalam dan sudut luar pada segitiga? Nah, ada gambar seperti ini. Nah, kita akan mencari salah satunya. Misalkan sudut A1 ditambah sudut A2 sama dengan 180 derajat. Kenapa 180 derajat? Karena sudut A1 dan A2 dinamakan sudut berpelurus. Maka dari itu besarnya 180 derajat. Selanjutnya untuk mencari sudut A2 berarti sama dengan 180 dikurangi sudut A1. Selanjutnya untuk mencari A2, bisa lagi untuk mencari A2 sama dengan sudut B1 ditambah dengan sudut C1. Selanjutnya untuk mencari sudut B2, itu dapat dicari menggunakan sudut A1 ditambah sudut C1. Selanjutnya untuk mencari sudut C2, dapat digunakan dengan sudut A1 ditambah sudut B1. Sudah mengerti sampai sini? Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai keliling segitiga. Teman-teman tahu apa itu keliling segitiga? Nah, keliling suatu bangun datar merupakan jumlah dari panjang sisi-sisi yang membatasinya. Sehingga untuk menghitung keliling dari sebuah segitiga dapat ditentukan dengan menjumlahkan panjang sisi dari setiap sisi segitiga. Seperti ini. Ada segitiga ABC. Untuk mencari kelilingnya, yaitu dengan menggunakan AB ditambah BC ditambah CA. Itulah rumus mencari keliling segitiga. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi luas segitiga. Bagaimana mencari luas segitiga? Ada gambar persegi panjang ABFE dan di dalamnya ada yang namanya segitiga ABC. Nah, luas ada dua segitiga ya, ada ADC dan BCD. Nah, untuk luas segitiga ADC sama dengan setengah dikali luas persegi panjang ADCE. Sedangkan untuk mencari luas BCD berarti setengah dikali luas persegi CBDCF. Maka dapat disimpulkan untuk mencari luas segitiga, yaitu luasnya sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Mana yang disebut alasnya? Alasnya itu AB. Nah, alas itu yang di bawah. Tingginya mana? Nah, tingginya itu CD. Mengerti mengenai materi segitiga? Selanjutnya kita akan membahas materi tentang segi empat. Yang pertama kita akan membahas tentang keliling persegi panjang. Nah, ada gambar
persegi panjang yang berwarna merah. Coba kalian pahami. Ada berapa sisi dalam persegi panjang? Ada 4 kan tentunya. Maka untuk menentukan rumus keliling persegi panjang, yaitu dapat dicari menggunakan panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar, atau dengan 2 dikali panjang ditambah lebar, atau dengan 2 dikali di dalam kurung panjang ditambah lebar. Itulah rumus mencari keliling persegi panjang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai luas persegi panjang. Perhatikan persegi panjang berikut. Jika pada persegi panjang setiap sisi mendatarnya disebut panjang dan sisi tegaknya disebut lebar, maka untuk menentukan rumus luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar, atau dapat disingkat P dikali L. Nah, selanjutnya mengenai keliling persegi. Perhatikan lagi persegi yang tadi. Jika tadi keliling persegi panjang apa hayo? Panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar, maka untuk keliling persegi itu yaitu sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau 4 dikali sisi, karena sisi dalam sebuah persegi ada 4. Jadi untuk menentukan rumus keliling persegi yaitu 4 dikali sisi. Nah, sekarang mengenai luas persegi. Persegi itu adalah persegi panjang yang semua sisinya sama. Mau panjang dan lebarnya itu besarnya sama. Sisi-sisi dalam persegi itu diberi lambang S. Jadi untuk menentukan luas persegi rumusnya berarti sisi dikali sisi, atau dapat disingkat S dikali S. Nah, sekarang menentukan keliling jajar genjang. Coba kalian perhatikan gambar genjang berikut. Ada alas, ada lebar. Alas dalam jajar genjang itu disebut juga sama dengan panjang. Jadi, kesimpulan untuk mencari keliling jajar genjang adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. Berarti rumus untuk mencari keliling jajar genjang itu sama dengan mencari rumus apa? Iya, betul, mencari rumus keliling persegi panjang. Selanjutnya ada lagi luas jajar genjang. Perhatikan gambarnya, teman-teman. Kita akan potong jajar genjang itu menjadi 2 bagian. Berarti akan terbentuk 2 buah segitiga. 2 buah segitiga kan? Nah, tadi rumus luas segitiga apa? Ya, setengah dikali alas dikali tinggi. Maka untuk rumus luas jajar genjang yaitu 2 dikali setengah kali alas kali tinggi, atau kalian dapat memperkecil itu menjadi alas dikali tinggi. Jadi rumus luas jajar genjang itu adalah alas dikali tinggi. Nah, sekarang kita akan mencari keliling belah ketupat. Coba perhatikan gambarnya, teman-teman. Belah ketupat itu memiliki sisi yang sama seperti pada persegi.
sisinya sama. Jadi untuk mencari rumus keliling belah ketupat, yaitu dapat dicari dengan sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi AD, atau dapat disimpulkan 4 dikali panjang sisi yang diketahui. Ingat, belah ketupat itu memiliki sisi yang sama seperti sifat pada persegi. Selanjutnya mengenai luas belah ketupat. Nah, perhatikan gambarnya. Ada dua belah ketupat, yaitu yang A dan B. Selanjutnya kita akan gunting yang A dan kita akan gabungkan belah ketupat yang A dengan yang B. Nah, akan membentuk bangun apa? Persegi panjang. Nah, kalian masih ingat luas persegi panjang itu apa? Panjang dikali lebar. Betul sekali. Jadi luas belah ketupat itu dapat disimpulkan mencarinya yaitu dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Selanjutnya kita akan bahas tentang keliling layang-layang. Perhatikan, ada layang-layang A, B, C, D. Ingat, mencari keliling itu yaitu menjumlahkan seluruh sisi yang membatasinya. Berarti untuk mencari rumus keliling layang-layang yaitu dengan AB ditambah BC ditambah CD dan ditambah AD. Itu adalah rumus keliling layang-layang. Selanjutnya luas layang-layang. Nah, perhatikan dua layang-layang berikut. Ada layang-layang A dan B. Lalu layang-layang yang A digunting dan dimasukkan ke layang-layang yang B. Akan membentuk bangun apa? Ya, persegi panjang. Tadi rumus luas persegi panjang itu apa? Ya, panjang dikali lebar. Jadi kesimpulan untuk luas layang-layang yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Ini yang dinamakan diagonal 1 yang ke samping, dan yang ke bawah itu yang dinamakan diagonal 2. Selanjutnya keliling trapesium. Nah, lihat ada trapesium ABCD. Ternyata untuk mencari keliling trapesium sama. AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Itu adalah rumus mencari keliling trapesium. Sekarang kita akan mencari mengenai luas trapesium. Perhatikan ya anak-anak ya gambarnya. Wah, kalau misalkan digunting akan membentuk apa itu? Ya, persegi panjang. Maka dapat disimpulkan luas trapesium itu setengah dikali sisi A itu yang sisi bawah ditambah sisi B itu sisi atas dikali tinggi itu sama dengan lebar. Selanjutnya, oh ternyata kita sudah selesai materinya dan kalian siap untuk latihan? Tentu siap dong. Nah, silakan kalian mengerjakan soal-soal berikut. Mudah.
Ada 5 soal dan kalian harus mengerjakannya dalam waktu 5 menit. Oke? Nah, soal pertama kalian bisa baca sendiri dan kalian harus jawab soal-soal di bawah ini. Nah, ini soal kedua. Dalam waktu 5 menit ya teman-teman. Ingat. Ini soal ketiga, soal keempat, dan soal kelima. Selamat mengerjakan dan terima kasih.